Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sekolahan yang di dalamnya terdapat berbagai macam circle, seperti sekelompok preman, terus ada juga circle cabe-cabean alias Gyaru, circle otak-otot, circle wibu nolep, dan terakhir ada circle penyembah ketua kelas. Buset, nggak sekalian bikin sekte tuh. Dan di antara banyaknya circle yang bertebaran, sepertinya jagoan kita ini tidak tergabung ke dalamnya dan lebih memilih untuk jadi wibu nolep tanpa circle. Sungguh gaya yang wibu sekali memang. Berikutnya, ketika jagoan kita tengah tertidur karena nganggur, entah apa yang terjadi, tapi semua siswa dan siswi di sini seketika mengalami kepanikan. Untuk penyebabnya, karena lingkaran sihir yang entah bagaimana ceritanya malah datang ke sekolahan mereka. Karena berisik, jagoan kita langsung bangun dan kaget juga karena ngeliat lingkaran sihir di hadapannya. Merasa keisekai itu bikin hidup tambah susah, akhirnya sang jagoan memutuskan untuk lari. Cuman brengseknya, pintu di sekolah malah kagak bisa dia buka. Karena nggak ada pilihan, ditendanglah pintu itu. Namun pintunya nggak kebuka. Selanjutnya, jagoan kita juga melempari sang pintu dengan bangku. Namun hasilnya sama aja. Lingkaran sihir semakin membesar, menyebabkan jagoan kita tak punya pilihan selain menyelinap ke atap sekolah. Setelah sampai di atap, kirain udah aman, tapi secara ajaib lingkaran itu malah ikutan naik ke atap. Anjim, maksa bener dah ke isekai. Jagoan kita terlempar ke isekai, dan setelah di sini harapannya sih bakalan disambut sama raja beserta Hime sama. Namun harapan ini langsung pupus setelah mengetahui yang menyambutnya itu adalah kakek legend. Karena kakek ini adalah dewa, dia pun memberi pilihan pada jagoan kita untuk memilih skill yang dia mau. Tapi setelah ngeliat semua skill yang ditawarkan, sang jagoan malah darah tinggi. Akibat dari ngeliat semua skillnya di sini ampas semua. Jagoan langsung komplain sama si kakek, bertanya kenapa yang ditawarin gitu semua. Dan kakek legend yang kena komplain akhirnya mulai ngamuk. Lalu dengan tidak bertanggung jawabnya, malah memasukin semua skill yang tersedia kepada jagoan kita. Sungguh tidak bertanggung jawab memang dewa ini. Karena udah dikasih cheat, akhirnya sang jagoan beneran terdampar di dunia lain. Setelah ke isekai, hal pertama yang didapat jagoan kita adalah karung ajaib. Seperti namanya ajaib. Karung ini berfungsi untuk menyimpan berbagai macam hal di dalamnya. Karena di dalam karung tersebut terdapat pakaian, sang jagoan pun langsung berganti outfit. Selanjutnya, entah mengapa sistem cheat malah menyuruh jagoan kita buat melempar semacam dadu. Dadu akhirnya dilempar, dan sang jagoan malah mendapati 2 huruf M. Waduh, M ini arti kata dari masokis atau gimana ini? Jagoan kita berpikir, M itu apaan ya? Dan setelah ngecek status, dia pun akhirnya paham yang dimaksud M adalah max level. Dirasa semua skill udah pada connect, langkah pertama yang jagoan punya untuk hidup adalah membangun rumah. Karena di sini hutan semua, tentunya hal yang harus jagoan lakukan untuk membangun rumah adalah menyisir hutan. Untuk mengetahui apakah lokasi pembangunannya safety atau tidak. Berbekal skill lensa mata, sepertinya sang jagoan tidak menemukan kesulitan. Karena dengan skill ini, dia bisa melihat objek jauh dengan cukup jelas. Apalagi dengan skillnya ini, dia bisa menentukan apakah makanan yang dia temukan beracun atau tidak. Jadi, nggak akan mati kelaparan walaupun hanya seorang diri. Berikutnya, setelah beberapa saat melakukan penjelajahan, dia pun menemukan sebuah gua. Karena penasaran, jagoan langsung mengecek.
Tapi sebelum masuk ke dalam gua, jagoan pun tidak lupa membaca doa. Noh, ingat tuh, jangan lupa ngebaca doa supaya bisa selamat pas berjelajah ke dalamnya. Merasa gua ini sangat cocok dijadiin rumah, jagoan langsung mengeluarkan peralatannya, menyalakan api untuk menghangatkan badan. Dengan posisi yang udah PW, jagoan yang kelelahan langsung ngantuk dan akhirnya memutuskan untuk tidur. Pagi hari telah tiba, cuman anehnya kapan gitu jagoan kita mendirikan sebuah tenda. Di pagi hari, jagoan merasa lapar dan entah bagaimana ceritanya, tapi sekarang dia lagi masak. Dengan ditambah bumbu rempah, akhirnya makanan enak telah jadi. Dan ternyata semua perlengkapan dapur dia dapatkan dari karung ajaib. Anjir, udah kayak kantong Doraemon ya. Di hari berikutnya, ketika jagoan tengah berjalan, dia mendapati bahwa skill perception-nya mendadak aktif. Karena ada musuh, diceklah sama jagoan ke TKP. Dan setelah dilihat langsung, jagoan langsung kaget sama penampakan monster bodoh. Yang satu sibuk sendiri karena diganggu lebah, sedangkan yang satunya lagi dibuat heran sama tingkah laku rekannya yang kocak. Berbekal tekad yang kuat, ditambah dengan tongkat yang dialiri sihir, tanpa basa-basi, sang jagoan langsung menghunuskan tongkatnya ke salah satu goblin. Karena temannya diancam, goblin yang lain mulai nyerang. Cuman bodohnya, nih goblin udah tahu nyerang lurus nggak bakalan ngaruh. Lah ini malah nyerang lurus bolak-balik. Dan ujung-ujungnya sang jagoan langsung menghabisinya dengan satu tembakan. Buset, skill penduduk desa macam apa ini? Kok bisa gitu? Ngeluarin sihir dan OP pula. Monster bodoh udah rata dan hari juga sudah sore. Dengan begini, maka sudah waktunya untuk pulang. Di hari ketiga terisekai, karena makan jamur terus, jagoan mulai bosan. Tapi mengingat jika ketua kelas akan marah padanya jika dia kurang bersyukur, mau tidak mau jagoan harus menahannya untuk terus lanjut makan. Setelah selesai makan dan power jagoan juga udah terisi kembali, maka sudah waktunya untuk maju ke medan perang dan menghajar para goblin. Setelah selesai menghajar mereka, mulai muncul kesombongan dalam diri jagoan. Tapi dikarenakan ada abang-abangan goblin yang maju ke depan, mental sang jagoan langsung ciut dan memutuskan untuk lari. Keseharian yang dilakukan jagoan biasanya akan dimulai dengan melawan para goblin. Dan di malam harinya dia akan belajar melatih magic. Dan setelah 5 hari melakukan rutinitas yang serupa, hasilnya dia mendapati kekuatan Saitama. Lalu untuk bagian sihir, nampaknya jagoan kita bisa membuat semacam peralatan rumah tangga, termasuk gerbang kayu yang saat ini terpasang di guanya. Untuk selanjutnya, karena ngebet banget pengen makan daging, akhirnya jagoan mulai melakukan perburuan. Dan setelah beberapa saat mengejarnya, sang kelinci yang tidak berdosa berhasil dia dapatkan. Kelinci udah didapat, tapi di saat yang bersamaan skill perception-nya langsung aktif, membuat jagoan harus mengeceknya. Dan mendapati ada sekelompok preman di sekolahannya yang hendak datang kemari. Untuk selanjutnya, jagoan menggunakan doujutsu untuk mengecek apakah ada orang lain di sekitarnya. Dan benar saja, ada sekelompok Gyaru yang juga datang ke sini. Nggak hanya sekelompok preman dan cabe-cabean doang, nampaknya semua perkumpulan di sekolahnya juga datang kemari. Melihat ada ketua kelas, jagoan punya niat untuk menyapa. Mengingat hubungannya dengan ketua kelas yang pernah dekat dahulu kala. Oh, jadi jagoan kita sama ketua kelas temen deket toh. Pantesan aja nih, pas ngeluh soal makanan, jagoan langsung keinget ketua kelas. Langkah kaki digerakkan, namun niat di hatinya jagoan menghentikan langkahnya ini. Merasa hidup sendiri tanpa harus terlibat sama orang lain itu terasa bebas, akhirnya jagoan memutuskan untuk menguasai dunia ini seorang diri. Lah, dari mau nyapa ketua kelas sampai berniat ingin menguasai dunia, kayak apa hubungannya gitu?
Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!